Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmullah Fauzan Farohi akan menjelaskan tentang kertas kerja audit untuk persediaan dan kertas kerja audit untuk asuransi dibayar di muka. Oke, langsung saja. Untuk kertas kerja audit persediaan pada PT Dana Adiwirna, yang mana pencatatan persediaan pada tahun lalu yaitu sebesar 2.467.135.689 rupiah. Kemudian untuk pencatatan pada tahun ini, maksudnya pencatatan persediaan untuk tahun ini sudah dicatat sebagai berikut ya. Ini kita asumsikan bahwa jumlah persediaan tahun ini, yang mana jenis persediaan ada lemon, hand cream, essence, moisturizing, dan skintur. Kuantitasnya ini lemon ada 350 box dengan 8.750 botol dan 17.500 ounce. Sedangkan hand cream ada 560 box dengan 14.000 botol dan 70.000 ounce. Sedangkan essence ada 450 box dengan 9.000 botol dan 45.000 ounce. Sedangkan moisturizing ada 425 box dengan 6.375 botol dengan dan 12.750 ounce. Sedangkan skintur ada 450 botol dengan 9.000 botol dan 54.000 ounce. Oke, langsung saja kita masuk ke perhitungan biaya atau harga pokok persediaan dan harga pokok per unitnya. Yang pertama yaitu kita ada lemon. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka perhitungan persediaan itu dihitung dari tanggal yang paling akhir. Di sini ada lemon. Kita mulai dari tanggal yang paling akhir, persediaan dari tanggal yang paling akhir dulu, yaitu tanggal 25 Desember 2011, yang mana jumlah boxnya itu ada 200 box. Maka perhitungan untuk harga total pada tanggal ini adalah 200.000 box, maksudnya ini 200.000 box dikalikan harga per boxnya yaitu 294 375.000. Ini untuk tanggal 25 Desember. Kemudian untuk tanggal 25 Juni 2011 itu perusahaan masih memiliki 100 box. Maaf, ini di total hasilnya jadi 58 juta. Kurang geser ini. Ada 200
dikali 294.375, hasilnya yaitu 58.875.000. Sini ada box. Di ini penghitungannya tadi karena 100 box kita ngitungnya 100 box dikali harga per boxnya yaitu 225.455. Jadi totalnya adalah 22.545.500 rupiah. Yang ketiga yaitu tanggal 25 Juni 2011, yaitu sebesar perusahaan masih memiliki persediaan yang tanggal ini itu 50 box. Jadi ini perhitungannya 50 box dikalikan harga per boxnya yaitu 272.790 rupiah. Hasilnya yaitu 13.639.500. Ini total semua. Ini menjadi totalnya menjadi harga pokok persediaan. Harga pokok persediaan total dari ini dari tanggal yang ini terus tanggal 25 tanggal yang 25 Desember dan 5 Juni dan 25 Juni yang kedua, totalnya ini dan ini total semua menjadi 95.060.000 rupiah. RP ya. Ini namanya harga pokok persediaan. Lalu bagaimana menghitung harga pokok per unitnya? Yaitu caranya dulu. Untuk menghitung harga pokok per unit berarti tadi harga pokok persediaan tadi sebanyak berapa? 95.060 rupiah dibagi dengan ini dibagi dengan satuannya. Nah, ini harga pokok satuannya di sini satuannya karena untuk lemon ini adalah satuannya ons, maka di sini kurung aja ons. Kita total bisa dilihat dari yang pekerjaan ini tadi untuk lemon tadi onsnya adalah 17.500, kita masukkan di sini 17.500. Ini berarti sama dengan namanya harga pokok per unit. Nah, jadi harganya 95 itu hasilnya adalah 5.432 rupiah. Nah, setelah dihitung ini harga pokok persediaan dan sudah ditemukan harga pokok persediaan 95 juta ini dan harga pokok per unit 5.430. Kemudian kita masukkan angka ini, kedua angka ini yang harga pokok persediaan harga per unit ini ke dalam lembar KKA C1 ini ya. Nah, ini harga pokok per unitnya ini, yang harga pokok per unit ini dimasukkan ke sini. Urutkan lemon.
Nah, ini ada 5.432,1. Terus harga pokok persediaannya yaitu 95.060 ini ya. Nah, dimasukkan ini diinput ke sini, yang ini diinput ke sini harga pokok per unit, yang ini diinput ke harga pokok persediaan ini. Nah, tinggal diinput aja, tinggal dimasukkan. Kemudian yang kedua yaitu kita ada hand screen. Kita mencoba menghitung lagi yang hand screen. Kita hitung lagi yang hand screen. Caranya masih sama, yaitu diurutkan dari tanggal yang paling akhir dulu. Hand screen itu kita satuannya adalah ons. Ditulis di sini ons biar nggak lupa, nanti ngitungnya ke bawah. Hitung dari tanggal yang paling akhir yaitu tanggal 25 Desember 2011. Jumlahnya tadi sama, ini ada 160 box. Berarti 160 box tinggal dikalikan harga per boxnya itu 1.225.000. Hasilnya sama dengan sini aja, yaitu 196 juta. Kemudian pada selanjutnya itu persediaan yang kedua yaitu tanggal 25 Juni 2011. Jumlahnya 150 box dikali 1.225.350. Totalnya ini ada 183.802.000. Lalu untuk tanggal 23 Maret 2011 itu persediaannya masih sebesar 250 box. Yang ini angka-angka ini box ya, maksudnya nominal box, yaitu dengan harga per boxnya itu 124.246.070 rupiah. Oke, ini maksudnya dikalikan, jadi hasilnya adalah 311.517.500 rupiah. Jadi total dari boxnya ini itu adalah 560 box. Ini jumlah ini jumlahnya 560 box. Dan ini 560 box ini berarti total dari angka ini dan yang 311 ini, yang ini ya, yang 311 ini itu totalnya adalah 691.320.000. Ini ya, ini pakai ribu aja. Nah, ini 691 ini namanya tadi sama, yaitu harga pokok persediaan. Harga pokok persediaan itu 691.320.000 dengan total boxnya 560. Itu harga persediaannya. Kemudian untuk mencari harga pokok per unitnya, rumusnya masih sama, yaitu harga pokok
tadi harga pokok persediaan dibagi harga pokok harga pokok satuan ya, maksudnya satuan ini harga pokok persediaan dibagi satuan. Satuannya di sini ons, berarti kita hitung aja onsnya tadi di sini. Kalau yang di sini tuh onsnya ada 70.000, berarti kita tulis dulu 70.000. Terus harga pokok persediaannya di sini adalah 691.320.000. Berarti hasilnya adalah sama dengan 9.876 rupiah. Ini namanya harga pokok per unit. Dari harga pokok dari harga persediaan ini dan harga pokok per unit ini, kita masukkan ini angka ini ke dalam kolom yang di C1 ini, Benchmark ini. Maaf. Ya, hand cream ini kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Tadi ini maaf, ini salah. Ini harusnya 691. Oh ya, ini 691. Enggak dimasukkan dulu karena nanti ada namanya perbandingan NRV-nya. Nah, di sini karena hand cream itu perbandingan NRV-nya lebih rendah, angka NRV-nya lebih rendah dari ini, yaitu angka NRV-nya itu lebih rendah dari angka itu. Ini tulis NRV sama dengan 9.800. Nah, karena NRV ini lebih rendah dari harga pokok per unit, maka yang diinput di sini adalah yang NRV-nya ini 9.800. Ini maaf, 9.800 ini diinput ke sini. Jadi bukan yang ini ya, ini nggak biasa diinput, ini juga nggak usah diinput. Nanti yang diinput ke sini adalah hasilnya ini. Jadi 9.800 dikalikan 70.000 sama dengan 686 juta yang diinput ke sini. Nah, diinput ke sini itu yang ini 686 juta ini. Jadi bukannya 609 ini nggak usah diinput karena jumlah total cost-nya ini lebih besar. Ini lebih besar dari NRV-nya. Kan nggak usah diinput. Kalau yang tadi yang di lemon, kenapa yang diinput itu yang di sini, yang tadi di lemon ini, kenapa kok yang diinput itu harga kosnya? Karena pada yang tadi lemon itu harga per unitnya itu lebih kecil dari NRV-nya, makanya yang diinput itu berbeda dengan Benchmark. Oke, next kita menghitung lagi untuk yang ketiga, yaitu Essence. Oke, kita hitung lagi untuk yang Essence. Yang Essence itu kita lihat tadi yang ini.
Essen itu ada 450 box. Ini Essen. Nah, ada 450 box totalnya. Dan ini Essen itu menggunakan satuan botol. Essen itu satuannya ditulis gini, botol, biar gampang, botol. Jadi kita nanti ngitungnya nggak yang satuan ons lagi, tapi menggunakan satuan yang botol ini. Langsung saja, rumusnya masih sama, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2011 ada 300 box dengan harga 864.200. Totalnya yaitu totalnya sama dengan sini aja, totalnya sama dengan 259.260.000. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2011 itu karena ini 450, 300, sisanya berarti 150 box. Nah ini ya 450, berarti masih sisa segini, dikalikan harganya yaitu sebesar 1.678.940. Totalnya yaitu 251.841.000 rupiah. Dan di total ini, angka ini dan angka ini di total dijumlahin sama seperti tadi, yaitu menjadi harga pokok persediaan. Harga pokok persediaan ini total sama dengan hasilnya adalah 511.101.000 rupiah. Untuk harga persediaannya segini. Maaf, ini 51110. Nah, harga ini. Untuk mencari harga, maaf ya bentar. Untuk mencari harga pokok per unitnya, rumusnya yaitu sama tadi, harga pokok persediaannya HP persediaan dibagi satuannya. Ingat di sini satuannya adalah botol. Nah, satuannya adalah botol. Maka kita lihat botolnya ada berapa. Untuk Essen botolnya ada 9.000 botol. Kita lihat di sini tadi. Nah, ini untuk Essen ini botolnya ada 9.000 botol. Kita masukkan ke sini 9.000 botol. Terus jumlahnya tadi, harga pokok persediaannya sudah kita hitung tadi sebesar 511.101.000. Berarti harga pokok per unit adalah pembagian ini, hasilnya adalah 56.789.000. Ini hasilnya untuk harga pokok per unitnya. Kemudian kita bandingkan lagi antara angka ini dengan NRV-nya. NRV-nya di sini ternyata ada 43.210. Nah, kan angka NRV-nya ini 4.210.
Dan di sini angkanya adalah ya satu saja. Nanti sebentar ini. Spidol terus saya hilang. Nah, ini birunya. Nah, di sini NRV-nya ada 43.210. Kita bandingkan angka ini dengan angka ini. Lebih kecil angka ini. Makanya yang dimasukkan ke sini, yang dimasukkan ke harga pokok per unit, yang di sini harga pokok per unit ini adalah yang NRV-nya ini 43.210 itu dimasukkan untuk harga pokok persediaannya, berarti 43.210 ini HPP, maksudnya HPP persediaan ya, dikali tadi ada 9.000, hasilnya adalah 388.890.000 rupiah. Jadi nanti yang diinput itu angka ini, yang diinput ke sini itu angka yang ini dan angka yang ini. Ini 388 ini, nah, angka yang ini sama yang ini. Yang ini tidak usah diinput. Ini juga yang 5 harga persediaan ini juga tidak usah diinput karena angkanya lebih besar yang ini. Yang ini kan lebih kecil. Makanya kan ada rumus yaitu LNRV. Apa? Iya, soalnya itu LNRV itu kita mencari yang lebih rendah. Jadi ini nggak usah diinput, yang diinput ini aja, ini sama ini. Ini untuk yang Esen. Selanjutnya kita menghitung untuk yang moisturizing. Moisturizing kita ada moisturizing itu sebanyak 400, ini sebanyak kuantitasnya 425 box. Moisturizing. Nah, ini ada 425 box. Satuannya, tulis sekalian, satuannya untuk moisturizing adalah botol. Jadi kita nanti ngitungnya satuan botol. Rumus masih sama, yaitu tanggal yang paling akhir dulu. Yang paling akhir yaitu tanggal 25 Agustus 2011. Yaitu sebesar persediaannya 150 box, harganya yaitu 851.700 rupiah. Jadi totalnya adalah 127.755.000. Kemudian pada tanggal selanjutnya itu tanggal 26 Juni 2011. Persediaannya ada masih 150 box lagi, dikalikan harganya yaitu sebesar 795.355 rupiah. Jadi totalnya adalah 119.303.250.000. Yang terakhir yaitu untuk tanggal 25 Maret 2011. Yaitu ini kan ada 150 karena ini 425, jadi di sini sisanya itu 125 box dengan harga 793.905 rupiah.
kemudian di total jumlah menjadi harga pokok persediaan. Ini harga pokok persediaan itu adalah bentar, ini di total dulu tadi hasilnya jadi 99.238.125 rupiah. Ini yang untuk tanggal ini. Kemudian untuk harga pokok persediaannya itu sama seperti tadi, total ini dan yang 99 ini di total semua, dijumlahkan semua, harganya yaitu 346.375.375 rupiah. Ini 346.296.375 rupiah. Ini untuk harga pokok persediaannya. Lalu bagaimana untuk mencari harga pokok per unitnya? Masih sama dengan yang tadi, yaitu harga pokok persediaan dibagi satuannya. Ingat, satuannya adalah botol. Makanya kita lihat di sini jumlah botol untuk moisturizing itu berapa. Nah, kita lihat ada 6.375. Masukkan sini, set 6.735. Harga pokok persediaannya tadi adalah 346.296.375. Hasilnya itu yaitu harga pokok per unit. Hasilnya yaitu 56.789 rupiah. Kemudian ini kita bandingkan lagi dengan NRV-nya. NRV-nya NRV sama dengan untuk moisturizing itu ada 54.321. Maaf, ini 56.780 rupiah untuk NRV-nya yang ini moisturizing. Kita bandingkan antara ini 56789 sama 56780. Ternyata maksudnya maaf, tadi ini salah, ini bukan 56 tapi 54 salah, 54 ini 54.321. Maaf, kita bandingkan dengan NRV-nya 56.789. Berarti kan kecil yang ini. Nah, ini lebih kecil dan ini lebih besar. Maka yang diinput yang ini nggak usah diinput ke kolom. Jadi hasilnya ini 54 ini untuk moisturizing, 54.321 untuk harga pokok per unitnya, dan harga persediaannya kita pakai yang ini. Nggak usah hitung lagi, tinggal masukin aja 346 ini, 346, 29 ini, 296, 375 ini. Nah, masukin aja langsung. Oke, langsung next untuk yang skin tour. Untuk yang persediaan selanjutnya, produk selanjutnya, yaitu kita ada skin tour. Skin tour itu perusahaan persediaan akhir persediaan yaitu 450 box
dan di sini satuannya adalah box. Nah, box. Perhitungannya yaitu untuk skintor, yaitu persediaan yang masih ada, yaitu pembelian dari tanggal 25 Desember 2011, yaitu sebesar 450 box. Kemudian dikalikan dengan harga satu per boxnya, yaitu 640.614,5 rupiah. Jadi totalnya yaitu 288.276.525 rupiah. Karena ini hanya satu aja, berarti nggak usah dijumlahkan lagi, langsung ketemu ini sebagai harga pokok persediaan. Harga pokok persediaannya sebesar ini. Kemudian untuk menentukan harga pokok per unit itu, karena di sini adalah yang satunya box, ini dimasukkan 288.276.525 dibagi satuannya box, ini satuan. Jadi tadi per berapa satuannya box, ini boxnya ada 450, jadi di sini harga pokok per unit itu ini dibagi ini, hasilnya adalah pastinya sama lagi sama ini ya, 640.614,5. Kemudian dari ini kita bandingkan lagi dengan NRV-nya. Kita lihat NRV-nya itu di sini, NRV sama dengan 640.614,5. Nah, karena di sini NRV-nya angka ini dan angka ini sama, maka yang bisa menggunakan salah satu, bisa menggunakan yang ini ataupun ini. Itu bisa semua, ini juga bisa, ini bisa. Nah, kalau saya akan memilih angka yang ini aja, yang dari harga pokok per unit. Maka langsung kita input di sini, ini ya, 640 ini langsung kita input di sini ini. Nah, langsung kita input di sini dengan total itu adalah ini. Ini dengan totalnya ini. Setelah kita dari ini semua kita sudah mendapatkan hasilnya, kemudian kita total. Ini dari yang pertama ini 95 ditambah yang 608 ini ditambah 388 ini tambah 348 tambah 288 ini, di total semuanya hasilnya berapa? Di total semuanya itu menghasilkan angka ini, menghasilkan angka 1.804.522.900 ini. Itu total dari keseluruhan. Saya akan bikinkan kolom aja ini biar enak ya. Ini jenis HP per unit, ini HP persediaan. Nah, jenisnya 601, harga per unitnya 5432 rupiah. Harga ininya 95.060. Kemudian untuk produk jenis 701 atau hand cream, tadi yang ini adalah lemon, ini hand cream, itu adalah 9, tadi ini 9.800. Kenapa ya masuk 9.800? Karena ini NRV-nya lebih rendah dari cost-nya yang tadi kita hitung. Nanti yang NRV-nya lebih rendah dari cost, nanti saya akan garis bawahi juga seperti ini. Dengan
harga pokok per unitnya adalah 686 juta. Nah, kemudian produk dengan kode 802 atau Essen itu harga pokok per unitnya adalah 43.210. Ini juga pakainya yang NRV karena lebih rendah dari kosnya, dengan total yaitu 388.890.000 benar. Nah, terus produk untuk kode 905 atau moisturizing. Moisturizing itu yang dipakai kosnya, kalau ini kos yang dipakai kos, ini yang dipakai NRV, ini NRV, ini kos. Terus ini lagi yang kode 905 yaitu moisturizing, angkanya adalah harga pokok per unitnya adalah 54.321. Ini pakainya kos ya, kos dengan total 346.296.296.375 rupiah. Kemudian untuk produk dengan kode 501 atau Skintor, harga per unitnya adalah 640.614,5 rupiah dengan total 288.276.525. Ini total jumlahkan semua. Jadi ini ada 753.377,5. Kemudian total ini harga pokok ini saldo akhir yaitu 1.522.900 rupiah. Nah, ini totalnya. Lalu tadi yang ada yang 1 miliar tadi yang baru kita hitung tadi, ada selisih, ternyata ada selisih per buku. Nah, makanya di sini ada jurnal penyesian. Ini ada HP persediaan per buku sebesar 2.434.135.689 rupiah. Ini harga pokok persediaan per audit itu ada nanti 1.804.522.900 rupiah. Nah, ada selisih, ternyata selisihnya yaitu 662.612.759. Nah, untuk selisih ini kita buatkan jurnal penyelesaian atau JP ya singkatannya, jurnal penyesuaian, yaitu per tanggal 31 Desember 2011 itu harga pokok persediaan terhadap persediaan barang dagang. Kenapa kok ini persediaan barang dagangnya dikredit? Karena jumlah audit lebih kecil dari jumlah buku ini. Nah, ini lebih kecil. Nah, makanya jumlah audit ini 18 ini lebih kecil dari jumlah buku. Makanya persediaan barang dagangnya dikreditkan. Karena kan normalnya persediaan barang dagang itu harus didebit, tapi karena berkurang jadi dikreditkan. Masukkan angka ini, langsung gini aja, 662 juta
612.700. Ini bacanya berarti harga pokok persediaan terhadap persediaan barang dagang sebesar 662.612.709 rupiah. Oke, ini untuk yang persediaan barang dagang. Kita lanjut sebentar untuk yang beban asuransi. Kita lanjut sebentar. Saya akan menjelaskan yang beban asuransinya. Ini aduh salah. Lihat asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Nah, di sini ada beban asuransi itu itemnya banyak banget. Nah, saya nggak ini saya di sini ada asuransi. Saya bacakan dulu. Di sini ada asuransi kebakaran gudang, asuransi kebakaran pabrik A, kebakaran kantor A, kebakaran kantor B, kebakaran pabrik B, asuransi mesin. Itu yang dari PT Fatullah N Ataila. Kemudian untuk yang perusahaan Farel ada asuransi mesin A, asuransi kendaraan, asuransi mesin B, asuransi kesehatan, dan asuransi truk. Ini juga ada jangka waktunya. Kalau yang kebakaran gudang itu mulai tanggal 10 Mei 2004 sampai 10 Mei 2006. Yang asuransi kebakaran pabrik itu ada 12 Juni 2004 sampai 2007. Yang kebakaran kantor A itu 28 April 2005 sampai 1997. Nah, ini tanggal ini itu menentukan. Karena yang kita bahas itu adalah audit per tahun 2005, maka kita bisa lihat di tanggal ini. Nah, nanti akan jelas di perhitungan. Jadi ini tanggal-tanggal ini sangat berpengaruh pada perhitungan beban asuransinya. Biar nggak bingung, kita langsung masuk aja ke perhitungannya. Ya, perhitungannya yang pertama untuk asuransi. Yang pertama adalah asuransi kebakaran gudang. Itu preminya 91.357.800. Tadi melihat di sini jangka waktunya. Nah, di sini jangka waktunya itu Mei 2004 sampai Mei sampai, berarti jangka waktunya itu ini premi. Terus jangka waktu berarti kan 2004 sampai 2006 2 tahun. Premi 2 tahun. Terus habis itu tanggal, maksudnya ini tanggal diterbitkannya yaitu 10 Mei 2004. Lalu untuk perhitungan asuransi beban asuransi bagaimana? Nah, perhitungan beban asuransi itu adalah premi sebesar 91.357.800. Preminya ini dibagi jangka waktunya ini 2 tahun dikalikan 1 tahun dulu, dikalikan 1 tahun, yaitu 1 tahun ada 12 bulan, dikalikan
bulan pembebanan pada tahun 2005 karena ini adalah per tahun 2005. Nah, kalau pembebanan per tahun 2005 kita bisa lihat di tanggal ini. Kalau ini kan 10 Mei 2004 sampai 10 Mei 2006. Berarti selama 2005 itu kan di tengah-tengahnya ini. Berarti kita ngitungnya berarti kan full 1 tahun. Makanya di sini dihitung 12 bulan karena pada tahun 2005 ini full 1 tahun. Jadi hasilnya adalah 45.678.900 rupiah. Ya, ini rumusnya. Jadi ini saya ulangi lagi. Rumusnya adalah premi. Ini premi ini dibagi jangka waktunya. Jangka waktu dari ini dikalikan 1 tahun dulu. 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian dikalikan bulan pembebanan. Bulan pembebanan kita lihat di tanggal ini. Jangka waktu ini. Dari dan ke. Kalau ini 2005 berarti kan tengah-tengahnya 2004 dan 2006. Jadi dihitung full 1 tahun. Hasilnya adalah 45.678.900. Begitu juga untuk asuransi-asuransi yang lainnya, perhitungannya juga sama. Untuk itu saya akan memberikan contoh lagi untuk beban asuransi yang bulan pembebanannya itu enggak full 12 bulan. Kita contoh lagi, kita cari contoh yang bulan pembebanan ini. Bulan pembebanan ini enggak full 12 bulan. Hitungnya bagaimana? Ya, saya akan memberi contoh. Tadi yang kalau yang tanggal-tanggalnya itu saya ulangi lagi untuk asuransi untuk tanggal-tanggal yang untuk tahun-tahun yang di tengah-tengah, misal audit per 2005. Sedangkan tanggalnya itu misalnya dia diterbitkan Agustus 31 Agustus 2004 sampai 31 Agustus 2006. Berarti ini jangka waktu 2 tahun. Selama tahun 2005 itu kan di tengah-tengahnya ini. 2005 berarti kan enggak termasuk ini, enggak termasuk ini. Nah, itu berarti bulan pembebanannya itu full 12 bulan. Seperti yang soal untuk yang tadi adalah asuransi kebakaran gudang. Kemudian saya akan yang ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi saya akan menjelaskan ini yang 12 bulan itu yang bagaimana. Nanti ini saya jelaskan untuk asuransi yang bulan pembebanannya tidak penuh 1 tahun atau enggak 12 bulan. Nah, saya contohkan di sini yaitu untuk asuransi kebakaran kantor A. Asuransi kebakaran kantor A. Ini bulan kita bisa lihat di sini mulainya yaitu tanggal 28 April 2005 di tanggalnya ini. Nah, 2005 kan berarti kan karena kita auditnya itu per tahun 2005, ngitungnya gimana? Otomatis kan itu enggak full 1 tahun. Hitungnya adalah kita tulis dulu premi. Preminya untuk asuransi kebakaran kantor A yaitu preminya sebesar preminya sebesar 56 preminya sebesar preminya sebesar 255 juta
550.500 ini preminya. Terus jangka waktu kita bisa lihat di sini. Nah, bisa lihat di sini mulai 28 April sampai 28 April 2005 sampai 28 April 2008. Berarti 2005 berarti 2006, 2007, 2008. Berarti jangka waktunya ada 3 tahun. Dan tanggal terbitnya yaitu 28 April 2005. 3 tahun berarti akhirnya sampai 8 April 2008. Nah, karena itu audit ada kok audit tahun 2005, kuartal kemudian ada dimulai 8 April 2005. Hitungnya bagaimana? Hitungnya sama seperti tadi. Premi dimasukkan 255.550.500 rupiah dibagi jangka waktunya 3 tahun dikalikan 1 tahun dulu. 1 tahun ada 12 bulan, ini dikurung, dikalikan bulan pembebanan. Karena ini mulainya adalah April, 28 April, dan ini kan tanggalnya tanggal tua, maka hitungnya itu dimulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 8 bulan. Di sini masukkan 8 bulan. Masih bingung 8 bulan dari mana? Ini saya ulangi lagi ini dari tanggal 28 April 2005. Ini 8 April ini. Karena ini tanggalnya itu tua, tanggal tua kan. 8 April kan tanggalnya tua. Berarti kan kurang dari tanggal 10, maka klaimnya itu diikutkan bulan depannya, yaitu bulan Mei. Kita ngitungnya mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan. Kita hasilnya yaitu berarti 56.789.000 rupiah. Ini untuk beban asuransinya. Ini untuk yang tidak genap 1 tahun. Kalau ini tidak genap 1 tahun karena tanggal diterbitkannya itu tahun 2005. Lalu bagaimana kalau bulan pembebanannya ini itu tidak genap 1 tahun, tapi tanggalnya ini itu berakhir tahun audit yang dimaksud. Kalau di sini misal tahun 2005. Berarti bagaimana kalau tanggalnya ini berakhir tahun 2005? Saya akan mencontohkan lagi bagaimana perhitungan bulan terutama bulan ininya ya, bulan pembebanan ini. Saya akan contohkan lagi. Saya akan mencontohkan lagi untuk yang tadi yang tidak full 1 tahun, tapi kalau yang tadi itu kan yang untuk yang asuransi kantor A ini kan dimulai tahun 2005. Tapi kalau yang berakhir tahun audit, kalau yang dicontoh soal ada tahun 2005, saya akan memberikan contoh, yaitu misal asuransi mesin A. Di sini ada asuransi mesin A. Itu di sini tulis dulu premi. Preminya sebesar 260.741.424. Kemudian
jangka waktunya itu ada 2 tahun. Kemudian jangka waktunya ada 2 tahun. Kemudian tanggal terbitnya itu tanggal 24 Mei 2003. Nah, ini kan 2003. Jadi karena 2 tahun maka habis pada tanggal 24 Mei 2005. Ngitungnya sama, awalnya hanya beda menghitung bulan pembayaran, yaitu premi kita masukkan dulu 260.741.424 rupiah dibagi jangka waktunya 2 tahun dikalikan 1 tahun ada 12 bulan dibagi. Nah, ini karena 24 Mei 2003 sampai 24 Mei 2000. Berarti ini hitung aja 24 Mei 505. Nah, maka kita ngitungnya ini 24 Mei kita ngitung dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kenapa kok Mei juga dihitung? Ini bulan ini juga dihitung. Karena ini tanggalnya ada tanggal tua atau lewat tanggal 10. Makanya Mei masuk di klaim. Jadi kita kalikan 5 bulan. Yang hasilnya adalah 54.321.130 rupiah. Ya, paham ya? Ini kok kenapa kok ini 5 bulannya ini dari ini. Nah, di 24 Mei ini kenapa kok Mei diikutkan? Karena tanggal 24 ada tanggal tua di mana lebih dari tanggal 10 dan itu masuk klaim. Kalau yang tadi itu kenapa kok bulannya nggak diikutkan masuk klaim? Karena kenapa kok ikut bulan berikutnya? Karena emang tanggal itu nggak dihitung, soalnya kan dihitung tahun sebelumnya. Ini jadinya ini hasilnya ini. Jadi untuk semua perhitungan yang tanggalnya itu seperti ini, bulannya pasti nggak full 1 tahun. Tapi yang kayak tadi yang pertama itu kayak asuransi kebakaran gudang itu tanggal tengah-tengah pasti tahunnya di tengah-tengah pasti 1 tahun. Kalau yang dimulainya tahun audit berarti ngitung tergantung tanggalnya. Kalau yang dimulai tahun audit itu tanggalnya kurang di tanggal 10, maka bulan itu masuk klaim. Otomatis baru dihitung. Tapi kalau lewat tanggal 10 bulan itu tidak masuk klaim, berarti hitung bulan depannya. Kalau yang seperti ini juga yang berakhir tahun audit, lihat juga bulannya. Kalau bulannya di atas tanggal 10 berarti bulan itu masuk klaim. Contohnya ini. Tapi kalau tanggalnya ini misal ini tanggal 1 Mei berarti bulan ininya enggak 5 tapi 4, soalnya enggak masuk klaim. Dan itu aja. Ini untuk cara perhitungannya. Kemudian langsung saja untuk perhitungan untuk saldo akhirnya. Tadi itu kan untuk perhitungan untuk beban asuransinya. Sekarang itu kita masuk ke perhitungan saldo akhir. Nah, saldo akhir ini agak panjang. Pertama yaitu saldo awal dulu. Awal itu tahun sebelum audit. Terus ada lagi pembayaran premi. Terus ada lagi maaf, ini pembayaran premi agak ke sini.
pembayaran premi. Ini ada beban asuransi, dan di sini ada saldo akhir tahun audit. Saldo akhirnya ada tahun audit, dan ini saldo awal itu dihitung dari tahun sebelum audit. Ini ada kodenya dulu, saya masukkan aja 5798 5638 5268 5918 5639 5942 7395 6943 82 75 7396. Nah, ini adalah kode dari atau nomor polis dari asuransi yang dibebankan. Saldo awalnya misal ini, nah, kita lihat saldo awalnya itu 64711 rupiah. Beban preminya 0. Ini ada lagi 163580250. Ini 000. Terus ini ada 54321 130. Ini ada lagi 109 053 500. Ini juga 000. Yang ini ada 00255. Ini premi, pembayaran premi, berarti premi awal tadi. Berarti premi awal yang ini. Nanti saya jelaskan kenapa kok ada yang saldo awal, ada yang pembayaran premi, nanti saya jelaskan. Kita input aja dulu angkanya. Ini ada 550 500. Ini ada 275 555 556. Ini ada lagi 248 838.000 808 rupiah. Ini 00. Ada 138 271 560. Ini ada lagi 70.370.340. Nah, ini saya jelaskan kenapa kok ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Nah, jadi untuk klaim atau untuk jenis barang yang diasuransikan itu apabila diterbitkan tahun sebelum tahun audit, misal tahun audit yang digunakan ada tahun 2005, sedangkan asuransi tersebut itu terbit pada tahun sebelumnya, baik bisa tahun 2003, bisa tahun 2004, atau bisa tahun 2002. Nah, itu pasti ada saldo awalnya, makanya pembayaran preminya adalah 0. Tapi kalau yang di sini, nah ini kalau ada ini, tapi yang dipakai ini itu adalah beban asuransi yang tanggal terbitnya itu dimulai tahun audit. Kalau misal di soal adalah tahun 2005, berarti dimulai tahun audit. Nah, ini biar rapi ya,
aja set ini aja biar rapi. Kemudian beban asuransi tadi langsung saja kita masukkan, tadi udah saya contohkan ngitungnya, kita tinggal input aja di sini ya cepat 4 5 6 7 8 9 K gitu aja ya biar cepat. Ke sini ada 6 5 4 3 2 100. Ke sini ada lagi 5 6 7 8 9 K. Setelahnya itu 1000 ya biar enak aja. Ada 76 543 210 210 ini ada 25 925 917,5. Di sini ada lagi 54 321 130, ada lagi 65 432 100, ada lagi 34 567 890, ada lagi 23 456 780. Untuk menentukan saldo akhir itu adalah caranya saldo awal ini dikurangi beban asuransi atau pembayaran premi dikurangi beban asuransi. Kita kembali lagi tergantung tanggal terbitnya. Kalau tanggal terbitnya itu sebelum tahun audit, maka yang digunakan saldo awal. Tapi kalau preminya itu terbit pada tahun audit, maka yang digunakan adalah pembayaran premi. Maka saja sudah paham? Ini jadi saldo akhir hitungnya saldo awal dikurangi beban asuransi atau pembayaran premi dikurangi beban asuransi. Langsung saja biar nggak lama, masukkan lagi 19, ini kekurangannya 19 032 875. Ini ada 98 148 150. Ini ada lagi 198 761 500. Ini ada lagi 199 012 346. Ada lagi 222 962 890. Ini kosong karena ini kekurangannya kosong. Ini ada 43.621.400. Ada lagi 103 703 560. Ada lagi 46.913 560. Nah ini kenapa terus ini ada 000? Untuk ini adalah kode 7796. Itu ada kode truk 7796 ini 7396, maaf 7396 itu kode truk. Kenapa kok kosong? Karena kita lihat di sini asuransi truk itu dimulai diterbitkan 30 Desember 2005. Jangka waktu 4 tahun, jadi selesai 30 Desember 2009. 30 Desember 2009. Nah, kenapa kok di sini kosong? Karena tidak dihitung. Karena kan dia mulainya terbit, mulainya diklaim itu berarti tanggal 1. Di sini lihat di sini. Karena ini 30 Desember 2005, makanya klaimnya itu dimulai tanggal 1 Januari 2006. Dan di sini ngitungnya adalah per tahun 2005. Jadi nggak masuk tahun audit. Makanya nggak usah dimasukkan. Kemudian dari sini, dari beban asuransi itu kita mendapatkan total 448.147.200
Rp27,5. Sedangkan saldo akhir kita mendapatkan hasil Rp903.156.392. Untuk hasilnya, nah karena di sini ada perbedaan angka atau perbedaan nilai antara beban asuransi per audit dengan beban asuransi per buku klien, makanya kita akan membuat jurnal penyesuaiannya, yang mana jurnal penyesuaiannya yaitu sebagai berikut. Jurnal kita lihat dulu selisihnya. Tadi beban asuransi per buku, ini beban asuransi per audit. Nah, ini kita masukkan beban asuransinya per audit ada tadi 448.147.027,5 rupiah, sedangkan yang audit adalah 491.000. Ini maksudnya ini per audit, ini per buku. Nah ini ya, biar nggak bingung. Ada 491.356.890 rupiah. Nah kan ada selisih angka, ada selisih nilai, maka dihitung dan ternyata nilai buku ini lebih besar dari nilai audit. Nanti jurnalnya akan pengaruh. Kita hitung dulu selisihnya, yaitu ada 43.209.862,5 rupiah. Nah ini karena jumlah per buku ini lebih besar dari audit, maka jurnal penyesuaiannya adalah asuransi langsung singkat saja, asuransi dibayar di muka, ASS dibayar di muka terhadap beban asuransi. Nah ini beban asuransi taruh di kredit karena ini berkurang, jumlah buku lebih besar dari jumlah audit, makanya berkurang. Makanya auditnya itu berkurang, beban asuransinya berkurang, maka beban asuransinya ditaruh di kredit. Masukkan ini 43.209.867,5 rupiah. Ini maksudnya dibacanya itu asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.